Andika Nur. Siapa? Baik, Bu Fahir. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah Bu. Terdengar Bu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia penyelenggara webinar, pemateri, moderator, dan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya kita bisa mengikuti acara webinar pada hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, tim Sembako Semaker mempersembahkan webinar dengan tema yang sangat menarik tentu saja, yaitu tentang P3J atau pertolongan pertama pada jenazah. Webinar series ini merupakan kegiatan webinar yang rutin diselenggarakan sebagai bentuk implementasi berbagi praktik baik tentunya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa syariat Islam mengajarkan bahwa manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, maka Islam sangat menghormati umat muslim atau orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kita wajib memperlakukan mereka dengan baik walaupun telah meninggalkan kita. Karena pentingnya hal tersebut, maka tim kreatif Semaker bekerja sama dengan Bidang Keagamaan SMK Negeri 1 Pujer mengadakan webinar tentang pertolongan pertama pada jenazah. Jadi pertolongan pertama pada jenazah ini meliputi 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan terakhir. Dan tentu saja ini akan dibahas secara tuntas oleh tim ahli, yaitu pemateri kita hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah, menjadi bermanfaat bagi kita semua, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja Bu Fahir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratih sebagai wakil kurikulum yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah, teman-teman, pada materi webinar kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pertolongan pertama pada jenazah, bukan pada korban kecelakaan ya, atau korban jenazah ya. Karena jenazah itu bukan korban, tetapi itu adalah akhir dari kehidupan manusia ya. Manusia dikatakan manusia itu apabila terdiri dari 2 unsur ya, jasmani dan rohani. Kalau jasmani saja itu namanya jenazah. Kalau rohani saja itu namanya pocong. Ya. Nah, jadi ketika manusia tidak lengkap 2 unsur ini, jasmani dan rohaninya, maka tidak dikatakan manusia lagi. Ya, ketika rohaninya diangkat oleh malaikat maut, siapa pencabut nyawa? Malaikat Israel. Ya. Ya, ketika rohani kita diangkat oleh malaikat Israel, maka seketika itu kita tidak disebut manusia, tapi disebut jenazah. Jangankan 2 hari apolombi jenazah, 1 jam sudah ketakutan. Kan ya Bu Yanti? Ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang manusia, kita mempunyai kewajiban untuk merawat jenazah. Jenazah sesama manusia itu hukumnya wajib untuk dirawat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakakurikulum tadi bahwa kita mempunyai kewajiban 4M. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, setelah selesai 4 hal ini, maka gugurlah kewajiban kita sebagai seorang muslim.
Apabila salah satu dari warga masyarakat itu tidak melaksanakan 4 hal ini, maka semuanya akan dikenai yang namanya dosa. Itu namanya adalah fardu kifayah dalam agama Islam. Nah, oleh karena itu, karena jenazah ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari dan pasti kita akan bertemu dengan yang namanya mati, katanya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, oleh karena itu sangat dirasakan perlu sekali kita belajar bersama-sama bagaimana caranya merawat jenazah, bagaimana caranya memandikan, mengkafani. Walaupun saya kira teman-teman di sini tidak pas awam tentang hal ini. Dan teman-teman di sini bukan berarti tong kosong. Semuanya sudah ada isinya tentang ini. Cuman kita belajar bersama untuk sama-sama mengingat kembali bagaimana cara merawat jenazah. Baiklah, untuk selanjutnya materi tentang perawatan jenazah ini kita sudah hadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Setiap hari kita bertemu, bercanda ya. Mohon maaf kami belum bisa mendatangkan dari Mesir atau Turki atau Al-Azhar. Ini masih lokal. Ya silakan Bapak Al-Ustadz Khalil Asy'ari. Baik, terima kasih Bu Fahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat mengikuti bersama webinar dengan tema pertolongan pertama pada jenazah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua telah berkenan untuk bergabung dalam webinar siang ini. Semoga ilmu yang akan kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi orang lain di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu langsung saja kita melangkah kepada materi yang telah kami tentukan, yaitu pertolongan pertama pada jenazah atau lebih tepatnya tajhizul jenazah, yang artinya perawatan untuk jenazah. Nah, apa itu tajhizul jenazah dan apa hukumnya dan bagaimana implementasinya? Mari kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan share screen. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pengertian dan hukum tajhizul jenazah atau perawatan jenazah. Nah, tajhizul jenazah pengertiannya adalah merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal, yang meliputi memandikan, mengafani, mensolati, membawa ke tempat pemakaman dan menguburkan. Nah, dalam pengertian ini tajhizul jenazah atau perawatan jenazah meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama memandikan, mengafani, mensolati, membawa ke tempat pemakaman, dan menguburkan. Akan tetapi, karena membawa ke tempat pemakaman ini sudah menjadi kelaziman atau sudah pasti dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan tajhizul jenazah, maka ahli fikih hanya mencantumkan 4 saja dari tajhizul jenazah, yaitu 1 memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang keempat adalah memakamkan atau menguburkan. Nah, sementara untuk hukumnya itu sendiri, hukum tajhizul jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah ketika dalam satu lingkungan sudah ada yang melakukan, sebagian sudah ada yang melakukan, maka sebagian yang lainnya sudah terlepas dari kewajiban tersebut. Artinya ketika sebagian itu sudah tidak melaksanakan, maka mereka tidak berdosa.
Akan tetapi dalam satu lingkungan itu ketika tidak ada satu orang pun yang melaksanakan, maka semua orang yang ada di lingkungan itu berdosa. Begitu. Hukum fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain ketika dalam satu lingkungan itu hanya ada satu orang saja. Maka orang tersebut tidak boleh tidak wajib harus melaksanakan yang namanya tajhizul jenazah atau perawatan jenazah. Tajhizul jenazah bukan hanya wajib di sini, tajhizul jenazah juga memiliki keutamaan-keutamaan atau nilai pahala yang sangat besar yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis sahih ya Bapak Ibu dan sudah bisa dipastikan keabsahannya dan bisa dijadikan sumber hukum. Hadisnya bunyinya adalah mani taba'ah janazata muslim imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusolli 'alaiha wa yafruah min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullah qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alaiha summa raja'ah qabla an tadfana fa innahu yarji'u bi qiratin, yang artinya barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai salat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 qirot. Setiap qirot itu sama dengan besarnya gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolati lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirot. Nah, di dalam hadis tersebut Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan tajhizul jenazah atau perawatan jenazah, yakni pahala 2 qirot bagi orang yang menyempurnakan tajhizul jenazah, sedangkan 1 qirot bagi orang yang tidak menyelesaikan tajhizul jenazah secara sempurna. Nah, di dalam hadis tersebut juga diterangkan pahala 2 qirot itu kira-kira seperti apa. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan 2 qirot itu besarnya adalah sebesar 2 gunung Uhud. Nah, dapat dibayangkan Bapak Ibu betapa besarnya pahala yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan tajhizul jenazah atau perawatan jenazah ini. Melangkah ke perawatan jenazah yang pertama, yaitu adalah memandikan. Tentunya ada aturan dan tata cara tertentu yang mesti dilakukan dalam memandikan jenazah. Nah, para ulama menyebutkan ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, cara minimal, yang kedua, cara sempurna. Cara minimalnya adalah dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya itu sudah masuk ke cara yang minimal, Bapak Ibu. Kemudian cara maksimalnya adalah sesuai dengan keterangan Syekh Salim, beliau menuturkan bahwa sempurnanya memandikan jenazah adalah membasuh kubul dan dubur jenazah, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukkan, menggosok badannya dengan daun bidara, dan mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Nah, sesuai dengan keterangan ini, maka memandikan jenazah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, membersihkan, yang kedua, mensucikan, dan yang terakhir adalah mewangikan jenazah. Adapun di sini, adapun syarat jenazah yang boleh dimandikan di sini, Bapak Ibu. Jenazah yang boleh dimandikan, yang pertama adalah Muslim, orang Islam. Yang kedua, bukan mati syahid. Mati syahid ini adalah mati dalam keadaan berperang atau membela agama Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan seperti itu tidak dimandikan atau tidak boleh dimandikan. Kemudian syarat orang yang memandikan, 1 di sini harus Muslim, orang Islam. Kemudian berakal, artinya orang itu tidak gila. Kemudian ketiga, baligh, cukup umur. Yang keempat, orang yang amanah atau dapat dipercaya. Nah,
Yang keempat ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ketika memandikan jenazah, orang yang amanah ketika mendapati jenazah ini memiliki keistimewaan, maka orang ini ketika menceritakan kepada orang lain dapat dipercaya. Dan ketika pada jenazah ini ada aibnya, maka orang yang amanah ini akan menjaga aib tersebut sehingga tidak bocor ke mana-mana dan menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir, syarat orang yang boleh memandikan jenazah yaitu harus sejenis. Artinya ketika jenazahnya laki-laki, maka yang boleh memandikan adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, ketika jenazahnya perempuan, maka yang boleh memandikan adalah perempuan juga. Di sini ada hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat untuk memandikan jenazah. Tempat untuk memandikan jenazah ini harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1, harus sepi. Artinya yang memandikan jenazah ini tidak banyak orang. Kalau misalnya memandikan jenazah ini bisa dihandle 1 orang, maka cukup. Kemudian tempat memandikan jenazah ini harus tertutup, baik di indoor atau outdoor, yang penting tertutup. Kemudian siapkan air di sini air yang suci dan mensucikan, kemudian daun bidara untuk mewangikan jenazah atau bisa menggunakan pewangi yang lainnya. Kemudian kapur barus untuk membuat jenazah lebih awet. Kemudian tutuplah jenazah dengan kain tipis. Setelah itu tebarkan parfum atau wangi-wangian di sekitar pemandian agar kalau misalnya jenazah ini mengeluarkan bau yang tidak enak, bisa dianu dengan wangi-wangian. Kemudian tutup wajah jenazah selama memandikan. Letakkan jenazah pada tempat yang sudah disediakan. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak video tata cara memandikan jenazah berikut ini. Hal-hal yang harus dilakukan. Masuk. Hubungannya ya, enggak. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan. Sebentar Bapak Ibu ya. Videonya udah dibuka kan ya? Sudah. Oh ini ya. Masuk dulu ya. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1. Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayit berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayit. Begitu pula sebaliknya, pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah,
maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan dubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayit ini. Sahabat muslim hafizhakumullah, setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizhakumullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu 1. Membersihkan, 2. Mewangikan, 3. Mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan, menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Sahabat muslim hafizhakumullah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk langkah berikutnya, yaitu langkah kedua dalam perawatan jenazah, yakni adalah mengkafani jenazah. Nah, pada dasarnya tujuan mengkafani jenazah ini adalah menutup seluruh bagian tubuh jenazah. Walaupun demikian, para fuqaha memberi batasan tertentu dengan jenis kelamin jenazah. Batasan-batasan tertentu tersebut adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, batasan minimal. Batasan minimal ini, batasan minimal mengkafani mayit atau jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Jadi batas minimalnya adalah menggunakan satu kain itu sudah sah, yang menutupi seluruh tubuhnya, tubuh jenazah. Kemudian batas kesempurnaan, jenazah laki-laki dan jenazah perempuan ada perbedaan. Yang pertama, bagi jenazah laki-laki, untuk kain kafan yang digunakan, yakni 3 lembar kain kafan berwarna putih dengan ukuran panjang dan lebar yang sama.
Sementara untuk jenazah perempuan, yaitu menggunakan kain kafan 5 lembar yang terdiri dari 2 lembar kain kafan sebagai pembungkus, yaitu yang berada di paling bawah sendiri, kemudian 1 lembar kerudung atau penutup kepala, kemudian 1 lembar sebagai baju kurung, dan yang terakhir 1 lembar untuk penutup pinggang sampai kaki. Nah, kain kafan yang digunakan di sini sunnahnya adalah berwarna putih, menggunakan kain kafan yang berwarna selain putih adalah hukumnya makruh. Begitupun ketika menggunakan kain kafan yang melebihi ketentuan, hukumnya juga makruh. Kenapa? Karena dianggap sebagai israf atau berlebihan. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita simak video tata cara mengafani jenazah. Sebentar Bapak Ibu. Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna. Berikut ini tata cara Gak bisa, Pak. Sudah dibuka. Sudah. mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Lima, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah, setelah itu rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Tujuh, setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi. Dengan hati-hati,
sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang, tanpa melihat auratnya. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dalam video tadi bisa kita pahami bagaimana caranya mengkafani jenazah untuk laki-laki. Nah, dan untuk jenazah perempuan kurang lebih tata caranya sama, yang membedakan hanya jumlah kain kafan yang digunakan saja. Nah, untuk laki-laki bisa kita lihat tadi di video menggunakan 3 lembar kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan menggunakan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lembar untuk pembungkus yang paling lebar berada di paling bawah, kemudian 1 lembar untuk penutup kepala, 1 lembar untuk penutup pinggang sampai kaki, dan 1 lembar lagi untuk baju kurung. Setelah prosesi mengkafani jenazah, kemudian prosesi yang ketiga atau langkah yang ketiga dalam tajhizul jenazah ini adalah mensolatkan jenazah. Hal-hal yang berkaitan dengan mensolati jenazah secara garis besar ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah syarat, yang kedua rukun, dan yang ketiga sunnah-sunnahnya. Yang pertama yaitu syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang di sini ada 3. Yang pertama, jenazah telah disucikan dari najis baik tubuh, kafan maupun tempatnya. Artinya jenazah sudah selesai dimandikan dan juga sudah selesai dikafani. Kemudian syarat yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat seperti contoh suci dari hadas kecil maupun besar, kemudian menutup aurat, dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga dalam sholat jenazah yaitu jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyalatkan. Karena kita berada di Indonesia, kiblat kita arah barat,
maka jenazah berada di barat. Dalam berjamaah sholat jenazah, di sini posisi imam ketika jenazahnya laki-laki berdiri searah atau sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan ketika jenazahnya perempuan, maka posisi imam adalah sejajar dengan perut jenazah. Kemudian yang kedua, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah di sini yang pertama ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, sedangkan bagi orang yang tidak mampu berdiri maka boleh sholat jenazah dengan cara duduk. Kemudian yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima, membaca salawat Nabi. Keenam, membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir adalah salam. Yang pertama, niat. Niat untuk jenazah laki-laki di sini adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ketika menjadi imam, maka cukup diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Dan untuk niat jenazah perempuan di sini adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhol kifayati makmuman ketika menjadi makmum, imaman ketika menjadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, takbir pertama. Setelah takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu takbir kedua, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Nah, salawat Nabi yang dibaca di sini adalah salawat Nabi yang biasa kita baca ketika tahiyat akhir, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga. Nah, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Doanya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ausilhu bima'in wassalji wa baradin wa nakihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Nah, doa ini adalah doa untuk jenazah laki-laki, sedangkan untuk jenazah perempuan kita tinggal mengganti domirnya saja di sini. Allahumma firlahu untuk jenazah laki-laki, sedangkan untuk jenazah perempuan tinggal diganti domirnya, yaitu Allahumma firlaha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha dan seterusnya. Kemudian takbir keempat. Takbir keempat ini adalah takbir yang terakhir. Setelah takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Nah, ini untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan sama dengan yang tadi, yaitu diganti domirnya menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ufir lana walaha. Kemudian setelah itu salam. Nah, saya akan coba mempraktekkan bagaimana sholat jenazah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat terlebih dahulu. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua. Allahu Akbar.
membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la Allahumma, maaf Bapak Ibu salah. Takbir ketiga, Allahu akbar. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir lagi, Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak Ibu ya. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan yang terakhir yaitu adalah menguburkan jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama batas minimal menguburkan jenazah. Batas minimal yang kubur adalah membuat lubang yang dapat mencegah keluarnya bau jenazah serta dapat mencegah dari binatang buas. Kemudian yang kedua, batas kesempurnaan. Batas kesempurnaan liang kubur adalah membuat liang dengan ukuran sebagai berikut. Panjang jenazah ditambah tempat yang cukup untuk orang yang menaruh mayit. Kemudian lebar kubur, lebar lubang yang akan digali yaitu seukuran tubuh jenazah ditambah tempat yang sekiranya cukup untuk orang yang menaruh jenazah. Kemudian untuk dalamnya yaitu setinggi postur tubuh jenazah tersebut. Kemudian prosesi pemakaman. Dalam praktik pemakaman jenazah dapat dilakukan prosesi sebagai berikut. Yang pertama, sesampainya jenazah di tempat pemakaman, keranda diletakkan pada arah posisi peletakan kaki mayit atau jenazah. Yang kedua, jenazah dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dengan posisi agak miring, dan wajah jenazah menghadap kiblat secara pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, jenazah diserahkan pada orang yang sudah bersiap-siap di dalam liang untuk menguburnya. Nah, hal ini dilakukan oleh 3 orang. Orang pertama menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung atau perut, kemudian orang yang ketiga bagian kaki. Nah, bagi orang yang menerima jenazah disunahkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi wa akrim manzilahu wasi'lahu fi qabrihi. Kemudian yang kelima, dan bagi orang yang meletakkan disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian yang keenam, jenazah diletakkan di liang kubur dan dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi miring pada lambung sebelah kanan. Yang ketujuh, menyandarkan wajah dan kaki pada dinding bagian dalam liang. Kemudian yang kedelapan, memberi bantalan tanah liat pada bagian kepala. Yang kesembilan, mengganjal bagian punggungnya dengan gumpalan tanah atau batu bata agar jenazah tetap dalam posisi miring menghadap kiblat. Yang ke-10, membuka simpul atau terutama bagian atas, kemudian meletakkan pipinya pada bantalan tanah liat yang telah ada. Kemudian salah satu pengiring mengumandangkan azan dan iqomah di dalam liang kubur. Adapun lafadznya sama dengan lafadz azan dan iqomah dalam salat. Yang ke-12, bagian atas jenazah ditutup dengan papan atau bambu sampai rapat, kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Ke-13, membuat gundukan setinggi 1 jengkal dan memasang 2 batu nisan, satu lurus dengan kepala dan satu lagi lurus dengan kaki jenazah. Yang ke-14, menaburkan bunga, memberi minyak wangi, dan memercikkan air di atas makam. Ke-15, selanjutnya, salah satu pihak keluarga atau orang ahli ibadah melakukan prosesi talqin mayit, talqin jenazah. Talqin ini sifatnya adalah sunnah. Kemudian yang ke-16, mulakin atau orang yang mentalkin, yang membaca talqin, duduk dengan posisi menghadap muka kepala mayit,
sedangkan para hadirin dalam posisi berdiri. Yang ke-17, mulakin mulai membaca bacaan talqin sebanyak 3 kali. Adapun contoh bacaan talqinnya adalah ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulanah, ya fulan ibnu fulana, udkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdahu wa rasuluh wa annaka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Kemudian yang ke-18, setelah liang kubur ditutup, sebelum ditimbun dengan tanah, para pengiring disunahkan mengambil 3 genggam tanah bekas galian, kemudian menaburkannya ke dalam liang kubur. Nah, pada taburan pertama membaca minha khalaqnakum Allahumma lakin indahul mas'alati hajatuhu. Kemudian yang kedua, doa pada lemparan kedua membaca wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai biruhihi. Kemudian pada lemparan ketiga membaca doa wa minha nukhrijukum saratan ukhra Allahumma jafil ardi anjaibihi. Kemudian yang ke-19, setelah selesai talqin, pihak keluarga dan para hadirin tinggal sebentar untuk mendoakan mayit. Kemudian mendoakan mayit, yaitu doanya Allahumma firlahu warhamhu Allahumma sabithu indah su'ad. Kemudian yang ke-20, setelah selesai berdoa secukupnya para hadirin pulang. Nah, begitulah cara menguburkan jenazah. Mungkin cukup sekian dari keterangan saya. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Mulil. Demikianlah tadi pembahasan materi tentang perawatan jenazah. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang menjadi pokok topik pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu 4M tadi. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Mungkin ada pertanyaan dari para teman-teman dari yang dibahas. Ya, tadi sudah dibahas panjang lebar ya Bapak Ibu tentang perawatan jenazah. Jadi hal yang paling penting yang menjadi perhatian kita yaitu saat memandikan jenazah sebenarnya. Kebanyakan dari masyarakat ketika memandikan jenazah, semua itu ikut memandikan. Ya, padahal secara agama yang boleh memandikan itu adalah kerabat dekat dan mahramnya saja. Kalau hanya tetangga, ponakan misalnya atau di majadi, itu sebenarnya tidak boleh memandikan. Yang boleh memandikan itu kalau seandainya mayatnya atau jenazahnya perempuan, maka boleh memandikan itu adalah perempuan. Atau dari jenazah tersebut, misalnya adiknya ataupun suaminya. Begitupun jika perempuannya laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki, maka seharusnya yang memandikan itu adalah laki-laki. Dan kalau kita kebudayaan di masyarakat kita, sudah boleh mandiin. Iya, Pak Bu. Ya, betul Bu, itu yang perlu diluruskan ya Bu. Iya. Mungkin itu butuh penjelasan lebih lanjut lagi, Pak. Iya. Artinya kalau kita sebaiknya ini dimulai dari kita. Kalau misalnya ada yang meninggal dan jenazahnya itu laki-laki, sebaiknya ibu-ibu yang bukan mahram itu menyingkir. Dan kalau misalnya ada ibu-ibu lain yang bukan mahram mau memandikan kita sebagai seorang yang
sedikit tahu lah untuk mengingatkan. Allah demi maklumat gitu ya. Atau misalnya apa namanya orang itu soalnya apa kadang apa ya aib jenazah itu kalau bukan saudara atau keluarganya takut tersebar kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu yang tanya berapa nih? Silakan bertanya. Kami sudah siap. Ya. Silakan nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali ini materinya barusan saya nyimak. Waktu lihat videonya, saya ngeri ya ternyata ketika kita sudah menjadi jenazah itu ya sudah kita terbaring kaku bergantung kepada orang-orang yang masih hidup. Begini Pak Polio, kadang kan ada yang meninggal di rumah sakit ya. Dari pihak rumah sakit itu biasanya sudah memandikan, sudah dikembalikan, sudah dikafani. Cuman kadang itu ada dari pihak keluarga itu yang merasa belum rusak lah sehingga dimandikan lagi. Sedangkan saya pernah dengar sebenarnya kan ketika kita memandikan jenazah pun harus sangat hati-hati, sangat pelan-pelan karena bisa menyakiti jenazah. Kalau harus dimandikan 2 kali, nah ini secara pandangannya ya. Ini eloknya itu bagaimana? Apakah sebenarnya kalau sudah dimandikan di rumah sakit yang kita sudah pasrah lah ya istilahnya itu, apa tidak perlu dimandikan lagi atau memang harus begitu? Karena mengingat katanya itu menyakitkan gitu ya. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Yanti. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau langsung dijawab oleh Pak Hulil? Mengenai jenazah yang sebenarnya sudah dimandikan di rumah sakit, kalau seandainya mati di rumah sakit, kemudian nyampe di rumahnya, keluarga itu masih kurang srek atau kurang puas atau bagaimana, kadang masih dimandikan lagi di rumah. Nah, bagaimana pandangan secara hukum Islam tentang hal ini? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jenazah yang sudah dimandikan di rumah sakit, sebenarnya di sana mungkin sudah dimandikan secara Islam dan secara layak. Akan tetapi ketika pihak keluarga masih ragu, maka boleh untuk dimandikan untuk kedua kalinya. Akan tetapi perlu diperhatikan memandikan di sini harus dengan sangat hati-hati. Harus memenuhi syarat-syarat yang sudah saya jelaskan gitu. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Hulil ya Bu Yanti mengenai sebenarnya kalau kita lihat cara memandikan yang jenazah, kalau di pihak rumah sakit itu biasanya sudah disesuaikan dengan agama orang yang bersangkutan. Cuman kalau misalnya kadang keluarga masih ragu, itu sah-sah saja dimandikan kembali di rumah. Cuman meskipun tidak dimandikan lagi, langsung dikuburkan sebenarnya tidak menjadi masalah. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Mungkin Bu Zahro ada masalah dengan memandikan jenazah. Mungkin Bu Eli ada masalah dengan mengkafani. Bu Andre, Bu Ratna, atau 10 yang lainnya, Pak Ageng. Mungkin ada masalah dengan jenazah. Monggo silakan mumpung ini diskusi sedang dibuka. Ya Bu Ratna. Gimana Bu Ratna? Sudah puas dengan penyampaian materi dari Pak Holil? Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Bu Ratih? Ada pertanyaan Bu Ratih? Ini sesi tanya.
tutup besok. Ini masih ada waktu 30 menit. Atau kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya yang tanya ya. Gini Pak Holil, sebenarnya saya punya sedikit permasalahan. Ya, bagaimana hukumnya? Misalkan kalau wanita itu kan kadang datang bulan. Ya, kalau laki-laki kadang junub. Nah, pas dalam keadaan tidak suci seperti itu pas mati gitu loh. Misalnya perempuan dalam keadaan haid mati, laki-laki dalam keadaan junub mati. Gimana cara memandikannya? Apakah harus mandi besar 2 kali atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Bu Fahir pertanyaannya. Nah, untuk kasus yang seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan, membandingkan jenazah ini meliputi 3 hal. Yang pertama, membersihkan, yang kedua mensucikan, dan yang ketiga adalah memandikan. Nah, yang pertama dilakukan ketika ada jenazah yang meninggal dalam keadaan haid, yang pertama adalah membersihkan najisnya seperti itu, membersihkan kotoran yang menempel pada jenazah. Nah, kemudian setelah dibersihkan, kemudian dilakukan pensucian. Yang pertama, jenazah diwudui, kemudian setelah diwudui baru diniatkan untuk mandi. Nah, kemudian jenazah yang meninggal dalam keadaan haid atau junub ini tidak perlu dimandikan 2 kali, cukup itu saja sudah cukup. Oh ya, berarti niat mandi besar itu sudah mewakili semuanya ya Pak Holil? Ya, betul, seperti itu Bu Fahir. Jadi perlu saya ulang, niat memandikan itu nawaitu uslam ala hadzal masjid. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu sekali raf'il hadasil akbari ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Dengan niat itu, nanti semua hadas besar yang ada pada diri si mayit, insya Allah sudah suci. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah sampai jam ini. Saya mau bertanya Bu Fahir. Ya, silakan Bu Zahra. Oh iya. Ini suara Bu Zahra. Moga Gini, silakan Bu. saya mau tanya tentang penundaan memandikan jenazah. Misal meninggalnya itu sekarang gitu ya. Terus masih ada anak saudara yang belum kumpul, masih terus rumahnya masih jauh, yang mau datang masih lama. Apa boleh itu ditunda? Terus apa ada waktu ininya gitu loh, ada batas maksimalnya gitu untuk memandikan jenazah tersebut. Terima kasih. Ya, baik Bu Zahra. Sebenarnya kalau sebelum Pak Holil menjawab ya, saya kasih sedikit sebenarnya kalau mengenai pemandian jenazah, sunnahnya itu disegerakan dan tidak boleh diundur-undur. Nanti asap pacelamate teh gitu ya. Cuman kalau misalnya hanya dalam waktu sebentar, tidak apa-apa ditunggu. Kalau misalnya terus seminggu, ada di Kalimantan, masa edan teh, kan iya. Kalau sunnahnya itu disegerakan. Kalau menurut Pak Holil bagaimana ini, Pak? Sebentar, Bu. Mengenai penundaan tersebut, memang untuk tajhizul jenazah atau pengurusan jenazah ini, perawatan jenazah ini memang harus sesegera mungkin. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali di desa yang terjadi atau di daerah yang terjadi ini menunggu keluarga terlebih dahulu. Nah, hal ini boleh saja dilakukan, akan tapi tidak boleh terlalu lama seperti itu.
atau tidak boleh diinapkan. Itu ya Bu bahasanya ya. Iya, nginep kalau sampai nginep. Wah, seperti itu mungkin jawaban saya. Ya itu tadi Bu Zaro penjelasannya, artinya jenazah itu memang sunnahnya disegerakan. Ya, kenapa? Karena ketika jenazah itu belum dikuburkan, arwahnya itu masih ngawang dan dia akan merasa kebingungan antara hidup dan mati. Artinya apakah saya betul-betul mati atau gitu ya. Tapi kalau sudah dikuburkan, ya sudah masuk ke dalam liang lahat, akan bertemu dengan yang namanya mungkar dan nakir, ya. Siap-siap itu Zaro. Oh, ya terima kasih Bu Fahir dan Pak Holil atas penjelasannya. Ya. Ya, jadi kalau ada keluarga yang mati, segerakan saja, ya, segerakan saja. Atau kalau memang sangat darurat, ya, artinya cek nih setelah anaknya jauh harus nunggu, dimandikan dulu, jangan dibiarkan dalam keadaan tidak suci. Jadi kalau mayat sudah dalam keadaan suci, selesai dimandikan, kemudian ditaruh di ruang tamu atau apa, orang mau ngaji itu kan enak, sambil menunggu kerabat-kerabat dekatnya yang jauh gitu. Jadi kalau memandikan sebaiknya disegerakan. Puru lah datang pas kobraki ini itu. Gitu ya Bu Zaro? Ya, iya Bu Fahir. Ya. Jawabannya sangat memuaskan bagi saya. Terima kasih Bu Fahir dan Iya. Pak Holil. Iya. Iya, bagaimana dengan yang lain? Sudah puas dengan dengan materi kita ini? Oke, kalau memang sudah tidak ada masalah, kita selesaikan atau kita tutup webinar kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Rahul sebelum kita tutup acara ini? Mungkin ini ya, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila sepanjang keterangan saya tadi ada bahasa-bahasa yang kurang menurut Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya minta maaf atas segala kekurangan saya, seperti itu. Mungkin cukup itu saja Bu Fahir. Baiklah, itu saya kedengaran ini belepotan ini bahasa ini. Baiklah, saya merasa juga masih banyak sekali kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di Zoom meeting yang setelahnya ini akan lebih banyak yang berpartisipasi, teman-teman lebih bersemangat untuk mengikuti meeting selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Kopi Semaker. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi